Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang mulia ini, di malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia dengan tujuan mulia, dalam rangka yang mulia, yang insya Allah di mana Allah muliakan kita semua dan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini, di malam yang barakah ini, berkumpulnya kita di sini di bulan yang menjadi tonggak sejarah umat manusia, bulan yang menjadi ujung tombak segala bulan, bulan yang menjadi sumber daripada kemuliaan setiap bulan. Dan pada malam hari ini juga, hari Senin, di mana hari yang menjadi tonggak sejarah daripada kemuliaan hari-hari yang lain, karena tepat di bulan inilah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah lahirkan ke dunia, yang dimana menurut ulama secara ditiupkan rohnya, disempurnakan jasadnya Nabi itu tepat bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu tempat di mana Nabi ditiupkan rohnya, kemudian dilahirkan beliau tepat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah lahirnya beliau itu di bulan Ramadan, tidaklah lahirnya beliau di hari Jumat. Kenapa Nabi tidak lahir di bulan Ramadan di hari Jumat? Justru ini menandakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam punya derajat yang lebih tinggi daripada hal-hal yang tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kemuliaan di antara kemuliaan-kemuliaan yang lain. Karena Nabi bukanlah mulia, tapi sumber kemuliaan. Sebagaimana Al-Quran itu bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi sumber ilmu pengetahuan. Artinya ilmu pengetahuan yang ada sumbernya dari Al-Quran. Makanya yang namanya sumber memberikan daripada hal itu kepada yang lain. Karena Nabi menjadi titik tombak sumber kemuliaan, maka Nabi memberikan kemuliaan itu kepada yang lain. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lahir di hari Jumat dan tidak lahir di hari Jumat dan juga tidak lahir di bulan Ramadan, menunjukkan bahwa Nabi tidak butuh dengan Ramadan, tidak butuh dengan hari Jumat. Sebaliknya, Ramadan yang butuh dengan kemuliaan Nabi Muhammad, Jumat yang butuh dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Karena kemuliaan Ramadan mulia dengan sebab kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Hari Jumat mulia dengan sebab mulianya Nabi Muhammad SAW. Kita di sini sekarang menjadi umat yang paling mulia, yang dimana Nabi Allah Musa berkata, "Ya Rabb," kata Nabi Allah Musa, "jadikanlah aku kedudukanku seperti Nabi Muhammad." Kata Allah, "Tidak wahai Musa, engkau tidak akan bisa."
Maka kata Nabi Musa, kalau begitu jadikan aku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini sekarang, duduknya kita di sini sekarang sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat yang dimuliakan oleh Allah, khairul ummah, sebaik-baik umat, barakah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi logikanya seperti ini. Pak Kades dihormati karena kadesnya, Pak Camat dihormati karena camatnya, Bupati, Presiden, Gubernur dihormati karena jabatan presidennya, orang alim dihormati karena sabab alimnya. Tapi kalau semuanya dicopot oleh Allah, Kades sudah tak lagi jadi kades, camat sudah tidak lagi jadi camat, bupati sudah tak lagi jadi bupati. Siapa yang akan datang menghormati? Paling 1-2 orang. Kehormatan itu akan diambil oleh Allah. Orang berilmu, ketika sudah dicabut ilmunya, siapa yang akan memuliakannya? Hilang keimanan dan kemuliaannya. Tapi Nabi Muhammad dari sebelum lahir sudah dimuliakan oleh Allah, di mana diceritakan di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah yang diceritakan oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Dalam satu kisahnya, Nabi Allah Adam mengangkat tangannya ke langit, ya Rabb. Ketika beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun beliau tertunduk bersujud kepada Allah, menangis di hadapan Allah, minta taubat di hadapan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun beliau berdoa, dikabulkannya beliau di Mekah. Itu pun kenapa? Sebab beliau dikabulkan oleh Allah doanya dengan sebab menyebut nama Nabi Muhammad. Di dalam doanya beliau, ya Rabb, ampuni dosaku dengan barakahnya Muhammad, dengan barakah kekasihmu Muhammad. Allah bertanya, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Maka kata Nabi Allah Adam, bagaimana aku tidak mengenal akan Muhammad? Di setiap titik surga, di setiap titik arash, sudut-sudut arash, ya Rabb, ketika engkau ciptakan aku lihat namamu selalu bersanding dengan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Dan tidak ada orang yang bersanding namanya dengan namamu ya Rabb, kecuali orang itu adalah orang yang paling engkau sayangi, engkau cintai, itu adalah kekasihmu ya Rabb. Maka aku berdoa dengannya. Jadi Nabi Allah Muhammad belum ada dari zaman Nabi Adam. Adam sudah melihat bahwa ada Allah, di situ ada nama Allah, maka akan tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sebelum lahir, ketika beliau lahir, sampai kapanpun dimuliakan oleh Allah. Mulianya bukan karena sebab, tapi Allah yang memberikan dia kemuliaan, yang menjadikan di beliau itu sumber kemuliaan. Maka kita mulia karena umatnya Nabi Muhammad. Maka siapapun yang menempel daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ikut mulia. Maka Nabi Allah Adam pernah iri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa irinya Nabi Allah Adam? Aku iri dengan umatnya Nabi Muhammad di dalam beberapa hal. Yang pertama, kata Nabi Allah Adam, saya ini satu dosa saya, karena makan buah khaldi Allah telanjangi saya. Umatnya Nabi Muhammad, mereka hidup dalam kemaksiatan kepada Allah. Bahkan tiap hari kita bermaksiat kepada Allah. Tidak sedikit yang mengumbar auratnya, tapi tidak ada yang dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Musa, kalau ada orang berzina itu langsung tertulis di depan itu az-zani, orang berzina. Tapi kita umat Nabi Muhammad ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menutup aib kita. Jangan sering buka-buka aib kita sendiri, apalagi di media sosial. Apalagi aib keluarga, naudzubillah. Allah sudah menutup aib kita. Yuk jangan buka aib kita sendiri, apalagi aib orang lain. Yang kedua, kata Nabi Allah Adam, aku iri dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Aku diterima doanya itu hanya di kota Mekah saja. Sementara umat Nabi Muhammad, mereka itu berdoa di mana saja. Allah ampuni dosanya. Mereka bertobat di mana saja. Allah ampuni dosanya. Kemudian kata Nabi Allah Adam, Nabi Allah Muhammad, umatnya Nabi Allah Muhammad berdosa berkali-kali.
tapi tetap Allah masukkan dia kelak ke surganya Allah asalkan dia masuk Islam. Sementara saya karena sebab satu dosa Allah keluarkan saya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Allah Adam, aku iri dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mulia, ibu-ibu bapak sekalian rahmati Allah. Sebab apa? Karena kita dimuliakan oleh Nabi Muhammad, karena kita itu dekat dengan Nabi Muhammad. Sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita berselawat di dalam solat kita. Ada yang berselawat 100 kali di luar solat. Selawat itu demi Allah, bukan untuk menambah kemuliaan Nabi, bukan untuk menambah daripada karomahnya Rasul, bukan. Nabi tampak tidak butuh dengan selawat kita. Tanpa selawat dari kita, Nabi tetap akan mulia. Tidak akan berkurang sedikit pun kemuliaan Sayyidina Muhammad karena kita tidak berselawat kepada Rasulullah. Lalu apa fungsi daripada salawat kita tiap hari? Fungsi daripada salawat kita tiap hari itu untuk apa? Biar kita itu akan kembali ke kita orang yang bersalawat kepada Nabi. Kita mengucap nama Nabi Muhammad sampai salawat kita kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, maka pujian itu akan kembali kepada kita semua. Jadi salawat itu akan kembali kepada kita semua. Maka kata seorang ulama apa dalam syairnya beliau, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudihat qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku. Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku, kemudian Nabi Muhammad terpuji dengan qasidahku. Allah, tidaklah Nabi Muhammad terpuji dengan berkat qasidahku, akan tetapi qasidahku yang menjadi terpuji karena berkat memuji Nabi Muhammad. Jadi ketika kita berselawat memuji Nabi Muhammad, baca Al-Barzanji, maka para ulama di dalam hal ini mereka mulai berlomba-lomba mengarang kitab tentang salawat kepada Nabi Muhammad, berlomba-lomba membuat syair salawat sekaligus pujian kepada Sayyidina Muhammad. Imam Al-Barzanji, Sayyidina Ja'far yang dijuluki Imam Al-Barzanji mengarang Al-Barzanjinya, Imam Ad-Dibai mengarang Dibainya, Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi mengarang Sintud Dururnya. Banyak kitab maulid. Kemudian Imam Al-Jazuli mengarang satu kitab namanya Dalailul Khairat yang dipakai oleh orang-orang tariqah. Banyak para ulama yang berlomba-lomba mengarang satu kitab yang apa? Di mana isinya adalah salawat dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita buka lembaran Barzanji, membuka lembaran daripada Sintud Durur, membuka lembaran daripada Dalailul Khairat, di situ pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Demi Allah, sedikit pun pujian itu tidak ada pengaruhnya kepada Rasulullah, tapi pujian itu akan kembali kepada kita yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logikanya begini. Ini karpet kalau ditaruh di rumah biasa saja. Ini karpet kalau ditaruh di kantor bupati, tak tahu laku apa tidaknya, tetap aja diinjak pakai sepatu. Karpet diinjak, dia ditaruh tebal-tebal, ditaruh di istana presiden, tetap aja presiden naik pakai sepatu. Tapi ketika dia dah ditaruh di masjid, nempel di masjid jadi mulia. Coba berani kalau kita berani injak pakai sendal saja, nggak usah pakai sepatu. Nggak berani kita. Al-Quran kita tulis mushaf dengan kertas. Dulu kertas biasa, dijadikan pesawat-pesawatan sama anak-anak. Kita bawa buku ke dalam kamar mandi, boleh apa tidak? Boleh, buku kosong. Kita bawa kertas ke kamar mandi, boleh apa tidak? Boleh. Tapi ketika dituliskan Al-Quran di dalamnya, maka beda. Yang dimana tadi kertas biasa kita bawa ke kamar mandi boleh, tapi karena dia nempel dengan Al-Quran, dijadikan dia Quran, maka berubah fungsinya, haram kita bawa sampai ke kamar mandi. Maaf, Nabi Muhammad punya cincin tulisannya Allah, tulisannya Muhammadur Rasulullah. Beliau kalau mau keluar kamar mandi dicopot cincin. Coba kalau cincin biasa, cincin saja, cuman karena ada tulisan Muhammadur Rasulullah, maka fungsinya akan berbeda. Kenapa kok jadi mulia? Sesuatu yang menempel dengan mulia, maka ikut jadi mulia. Ramadan mulia karena sebab kemuliaan Nabi Muhammad. Maka kata ulama, hari yang paling mulia, kata ulama, bukanlah Lailatul Qadar. Hari yang paling mulia adalah hari di mana lahirnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam di mana malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa sebab alasan ulama mengatakan malam Maulid menjadi malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain? Demi Allah, kata ulama, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Isra wal Mi'raj, tidak akan ada hari Syura, tidak akan ada bulan Rajab, bahkan mungkin kita tidak ada kalau tidak dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Lailatul Qadar tidak ada Nabi Muhammad, Lailatul Qadar tidak akan ada. Karena sebab Lailatul Qadar, karena sebab Nabi Muhammad adanya Lailatul Qadar. Maka kata Allah di dalam Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah bi fadlillah, dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bi fadlillah, karunia itu dengan ilmu, ada yang menganggap dengan Quran. Wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah. Rahmat itu siapa? Kata para ulama, di dalam kitab tafsir dijelaskan bahwa rahmat di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya bahwa kalau mau menjadi mulia, nempellah kepada sesuatu yang mulia. Maka kalau kita mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teruslah bersolawat, memuji Nabi Muhammad, mengucapkan Nabi Muhammad, menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap hari. Insyaallah barokahnya kita setiap hari mengucap Nabi Muhammad, Allah akan masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang sahabat namanya Sayyidina Ja'far. Para sahabat mengatakan apa? Demi Allah, aku masuk surga bukan karena keindahan surga. Aku masuk surga bukan karena bidadari surga itu sendiri. Aku masuk surga bukan karena buah-buahan yang ada di dalam surga itu. Tapi demi Allah, aku masuk surga karena di dalam surga itu adalah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Surga tidak akan diciptakan kalau tidak ada Nabi Muhammad. Bahkan beliau, Nabi Muhammad, lebih mulia daripada surga itu sendiri. Maka ada seorang ulama berpendapat, mana lebih mulia air surga, yaitu air Zam-Zam yang ada di dunia, daripada air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tegas para ulama mengatakan bahwa yang mulia adalah air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena air itu keluar dari suatu yang lebih mulia daripada surga itu sendiri. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Muhammad bashar la kal bashar. Muhammad manusia biasa tapi tidak seperti manusia biasa. Nabi Muhammad punya ludah, tapi ludah Nabi tidak sama dengan ludah kita. Sayyidina Abu Bakar ketika masuk di dalam gua Hira, ada satu lubang lupa ditutup. Sayyidina Muhammad tertidur beliau di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Maka ada ular yang keluar daripada gua itu, daripada lubang itu, kemudian mematuk daripada kaki Sayyidina Abu Bakar. Beliau menahan air mata, tapi tak tahan juga, keluar juga air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka bangun yang mulia Sayyidina Muhammad, ma banaka ya Abu Bakar, ada apa engkau wahai Abu Bakar? Nyesal engkau pindah ke Madinah? Nyesal engkau hijrah ke Madinah? Tidak ya Rasulullah, demi Allah kakiku digigit kalajengking. Kemudian mengambil kakinya beliau, diludahin sama Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh Pak. InsyaAllah nanti sekali praktek Pak Kades. Nah, kalau orang kena ular, bismillahin, baca bismillah, ludahin, insyaallah ini kubur dekat. Paham nggak? Beda, itu namanya Muhammad bashar la kal bashar. Manusia biasa tapi tidak seperti manusia biasa. Kemudian ular itu keluar. Nah, inilah Rasulullah dimarahi sama Nabi. Hei ular, kenapa engkau gigit aku punya sahabat? Maka kata ular ini, ya Rasulullah, aku tidak punya urusan sama Abu Bakar. Aku tidak punya urusan sama Sayyidina Abu Bakar. Lalu kenapa engkau gigit dia? Aku ingin melihat wajahmu ya Rasulullah. 80 tahun, 100 tahun aku berdoa. Ratusan tahun yang lalu aku berdoa dan bermunajat kepada Allah. Aku berdoa kepada Allah, ya Rabb, izinkan aku menatap wajah kekasihmu Muhammad. Izinkan aku menatap wajah kekasihmu Rasulullah. Maka kata Allah, tunggu daripada kekasihku di mana? Di suatu gua di situ. Akhirnya si ular ini menunggu kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari ini ya Rasulullah, izinkan aku menatap wajahmu yang mulia ya Rasulullah. Ular saja ingin rindu kepada Rasul SAW. Suatu ketika
Ada seorang pengembala yang dimana pengembala ini habis mengembala, dia dapat induk daripada kijang. Setelah dia dapat induk daripada kijang, lewat di depan Rasulullah. Si kijang kemudian dengan izin Allah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang ini memanahku. Sementara tadi aku ingin menyusui anakku. Sekarang anakku sudah tidak bisa lagi disusui karena dia memanahku, ya Rasulullah. Bilang sama si pemburu ini, berikan aku izin untuk apa? Menyusui anakku. Kemudian terserah kalau dia mau mengambil." Betul, betul. Akhirnya dengan izin Allah, kijang yang tadi sudah dipanah, dengan izin Allah balik lagi. Jadi semua orang mengenal Nabi Muhammad, semua makhluk mengenal akan baginda Nabi Muhammad. Ada orang nantang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau engkau seorang nabi, coba engkau dengan izinmu, dengan mukjizatmu pindahkan itu pohon." Maka kata Rasulullah, "Salamkan sama itu pohon, suruh menghadap kepada Rasulullah." Kemudian pohon itu, orang ini mengatakan kepada si pohon, pohon." Nabi Muhammad salamnya Rasulullah. Kemudian pohon ini bergerak, kemudian dia jalan sujud di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohon mengenal akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di maghrib yang singkat ini, saya mengajak kepada kita semua untuk merenung bagaimana kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menelusuri akhlaknya Nabi Muhammad yang tidak mungkin kita satu persatu daripada kita akan ungkit akhlaknya Nabi Muhammad. Tapi satu hal yang bisa kita ambil daripada akhlaknya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu penyayangnya Rasul mengalahkan amarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang Nabi mengalahkan amarahnya. Mungkin tidak banyak yang bisa kita telusur daripada akhlaknya Nabi Muhammad. Satu malam suntuk tidak akan habis daripada memuji Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi. Satu lautan menjadi tinta untuk memuji Rasulullah, memuji akhlak daripada Rasulullah. Tidak akan habis untuk terus memuji keindahan akhlaknya Rasulullah. Angin yang kita hirup tiap hari masih dermawannya Nabi, dermawannya Rasulullah lebih dari napas yang tiap hari kita hirup. Indahnya Nabi, keindahannya melebihi keindahan yang lain. Maka kata Imam Ali, bagaimana menurutmu tentang wajahnya Nabi? Demi Allah, terpancar di wajah Nabi seolah-olah bintang yang sedang berguguran di situ. Begitulah keindahan Sayyidina Muhammad. Maka Nabi punya akhlak, kasih sayang beliau mengalahkan amarahnya. Ada orang tua yang dimana ketika orang tua ini pergi, dilihat sama Rasulullah karena membawa barang berat, diambil sama Nabi sambil dibawakan itu barang. Orang tua ini mengatakan, "Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, jangan engkau ikuti Muhammad." Nabi Muhammad marah. Tidak, beliau terdiam saja. Sampai dia di suatu tempat, ketika sampai di rumahnya, orang tua ini bertanya, "Betapa indah akhlakmu wahai anak muda, siapakah gerangan engkau?" Maka anak muda ini berkata, maka Rasulullah berkata, "Ana Muhammad bin Abdullah." Terkejut orang tua ini karena sudah termakan hoak. Karena orang-orang kafir Quraisy menggembor-gemborkan Muhammad pendusta, engkau Muhammad. Akhirnya orang tua ini bersyahadat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau pergi ke Taif dilempari oleh batu, beliau menampung daripada darahnya. Datang Sayyidina Jibril, "Wahai Jibril, wahai Rasulullah, jika engkau izinkan, maka gunung Taif akan kutimpakan kepada penduduk Taif." Tapi kata Nabi Muhammad, "Jangan wahai Jibril, mereka umat yang tidak tahu, umatku yang tidak tahu." Maka beliau mengangkat doanya beliau. Apa doanya beliau? "Jadikanlah dari penduduk Taif daripada orang-orang yang membawa ajaran dakwahku kelak ya Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya nanti setelah itu dakwah Nabi muncul dari kota Taif. Artinya Nabi itu marahnya beliau dikalahkan oleh kasih sayang beliau. Ketika sedang berceramah, orang Yahudi menarik daripada surbannya sampai tercekik. Sayyidina Umar marah sampai menyeret pedangnya. Tapi kata Rasulullah, "Jangan, karena engkau menakuti dia wahai Umar, berikan dia satu. Pertama, dia karena menagih hutang, berikan dia satu kurma karena hutangku. Yang satu lagi, berikan karena saya hukum karena engkau menakut-nakutinya." Jadi Nabi Muhammad berhutang tapi belum jatuh tempo, orang Yahudi ini ditariknya, dicekik di depan orang. Nabi Muhammad tidak marah. Sampai di jalan, Sayyidina Umar ditanya, "Apakah engkau tidak tahu aku wahai Umar?" "Aku tidak mau tahu siapa ente." Sayyidina Umar. "Dan aku tidak mau tahu siapa kamu. Aku tidak tahu kamu dan aku tidak mau tahu siapa ente." Kemudian sampai di jalan, kemudian sampai di satu tempat di gudang Baitul Mal. Orang ini balik bertanya, "Ya Umar, engkau tidak tahu saya?"
Lalu Umar karena sering bertanya balik, emang siapa engkau? Maka dia menjawab, saya rahib daripada orang Yahudi, kiainya orang Yahudi. Apakah engkau tidak salah yang saya dengar? Engkau terkenal dengan akhlak ente, engkau paham tentang kitab kamu. Tapi kenapa engkau seperti itu? Kamu kira saya orang gila, wahai Umar? Lalu kenapa? Saya paham ketika aku zalimkan nabimu, pasti engkau akan menebas kepalaku. Pembelanya begitu banyak, sahabatnya akan membela. Lebih baik nyawa para sahabat akan hilang daripada nyawa nabinya. Kemudian apa yang terjadi? Kata si rahib ini, saya cuma mengetes apakah dia seorang nabi. Kalau orang dia betul nabi, berarti kasih sayangnya mengalahkan daripada amarahnya. Dan saya betul, wahai Umar, ternyata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang ini bersyahadat di depan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dahsyat akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Datang seseorang mengetuk pintu di hadapan rumah Nabi Muhammad. Mengetuk pintu Nabi. Orang ini pingin nginap 3 hari 3 malam, orang Yahudi. Dikasih sama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari 3 malam orang kafir. Apakah Nabi marah? Tidak. Bahkan beliau satu piring dengan orang Yahudi ini. Orang kafir Yahudi satu piring. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai 3 hari baru orang ini balik. Begitu dahsyat akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah barakahi kita semua. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain kita akan kumpas tuntas bagaimana akhlaknya Rasul SAW. Kita akan membuka tuntas bagaimana maulidnya Nabi Muhammad, sejarah daripada maulidnya Nabi Muhammad yang lebih dengan waktu yang lebih luas lagi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.